Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel gue Fasman Giawa. Seperti biasa guys, gue akan bahas soal-soal untuk P3K Perawat tahun 2023. Jadi tanpa basa-basi kita langsung bahas soal yang pertama. Pasien di ruang bersalin dengan kanker ovarium dan akan dilakukan rencana operasi. Dokter telah selesai menjelaskan informed consent. Perawat menanyakan kembali keputusan pasien dan keluarga, namun pasien menolak untuk dilakukan operasi tersebut. Apakah etik keperawatan yang terkandung dalam kasus tersebut? A. Justice, B. Beneficiency, C. Otonomi, D. Veracity, dan E. Non-maleficiency. Nah, jadi menurut teman-teman apa nih prinsip etik yang dilakukan oleh perawat di atas ya? Nah, jadi dari kasus guys ya, seorang pasien kanker ovarium ya akan dilakukan operasi. Nah, jadi dokter telah menjelaskan tentang informed consent dan setelah dijelaskan perawat menanyakan kembali keputusan dari pasien dan keluarga. Namun keputusan dari pasien dan keluarga itu menolak untuk dilakukan operasi. Jadi apa prinsip etik ya yang terkandung dari kasus di atas ya? Justice yaitu keadilan, B. Beneficiency yaitu memberikan yang terbaik, otonomi ya yaitu memberikan kebebasan atau hak pasien ya. D. Veracity yang artinya kejujuran. E. Non-maleficiency yaitu tidak membahayakan atau tidak mengancam nyawa pasien. Nah, jadi jawabannya ada di C yaitu otonomi. Nah, jadi saran buat teman-teman ya, untuk prinsip-prinsip etik teman-teman harus kuasai ya. Karena soal-soal seperti ini biasanya ada 5 lebih kadang mau guys ya. Jadi kalian harus hafal ya 8 prinsip-prinsip etik. Karena soal-soal seperti ini sering muncul guys ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Perawat Thomas sedang melakukan tindakan memasang infus di ruang rawat Pineri, lengkap dengan memakai baju APD 1. Setelah selesai melakukan tindakan, perawat Thomas kembali ke ruang area kotor untuk melepas APD tersebut sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya setelah melepaskan pelindung sepatu adalah A. Membuka sepatu, B. Membuka masker N95, C. Melakukan hand hygiene 6 langkah, D. Melepas masker bedah. E. Melepas Google Glass. Nah, jadi di sini SOP pelepasan APD guys ya. Jadi kalau kalian tahu ini ya langkah-langkah ini pasti cepat menjawabnya guys ya. Dari kasus perawat Thomas ya sedang melakukan tindakan memasang infus di rawat Pinere lengkap dengan APD 1. Setelah selesai melakukan tindakan, perawat Thomas kembali ke ruang area kotor untuk melepas APD-nya tersebut sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah melepaskan pelindung sepatu adalah, nah, jadi posisinya dia telah melepas sepatu. Jadi setelah melepas sepatu, langkah selanjutnya apa nih guys? Melepas apa lagi nih? Melepas sepatu lagi kah? Apakah membuka masker atau melakukan hand hygiene atau melepas masker ataupun melepas Google Glass? Nah, jadi jawabannya yaitu setelah melepaskan pelindung sepatu yaitu membuka masker. Oke teman-teman. Nah, ini dia gua kasih langkah-langkahnya buat teman-teman semua ya. Bisa kalian baca dan kalian hafal ya. Nah, ini dia guys ya. Yang pertama, untuk melakukan pelepasan APD sesuai SPO yang telah ditetapkan, yang pertama buka sarung tangan.
kemudian buka gong, kemudian buka pelindung kepala dan face shield, kemudian buka Google bukan Google pencarian guys ya, tapi Google Glass. Habis itu buka pelindung sepatu. Nah ini dia. Lalu masuk ke bagian buka masker bedah N95. Ini dia guys ya. Tadi katanya buka pelindung sepatu nih ya. Setelah selesai membuka pelindung sepatu, maka bukalah masker bedahnya N95. Setelah itu buka sarung tangan. Setelah buka sarung tangan, baru lakukan 6 langkah hand hygiene. Oke teman-teman, jadi kalian hafal nih ya cara pelepasan APD, karena ini soal-soal terupdate setelah adanya COVID ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Pasien datang ke IGD dengan keluhan diare, muntah yang dirasakan 2 hari yang lalu. Perawat segera melakukan tindakan pemasangan infus. Perawat telah melakukan tindakan desinfeksi pada area penusukan dan langsung menusuk abokat dan tampak darah keluar dari jarum dan abokat. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat ya? A. Melakukan plester. B. Menarik jarum iveket. C. Melepas torniket. D. Tekan pangkal abokat. Dan E. Masukkan unjung selang infus ke abokat. Nah jadi ini tindakan prosedur pemasangan infus guys ya. Perawat telah melakukan tindakan desinfeksi atau memberikan alkohol swab ya pada area penusukan dan langsung menusuk abokat. Nah sudah ditusuk dan tampak darah, berarti udah berhasil guys ya. Berarti keluar darah di batang abokatnya itu ya, dan jarum dan abokat. Nah jadi setelah keluar darah ya, setelah penusukan dan keluar darah, apa tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat? Berarti kita harus buka apa tuh guys? Buka torniket ya. Jadi kita lepas torniketnya. Setelah melepas torniket, tekan pangkal abokat. Setelah ditekan, maka tarik jarum iveket. Nah, setelah menarik jarum, maka masukkan unjung selang infus ke abokat. Nah setelah dimasukkan, maka diplester. Nah mudah kan guys ya. Yang penting kalian sering melakukan tindakan infus guys ya. Tapi kalau belum pernah pasti susah guys. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Sekelompok mahasiswa sedang menjalani PKL di rumah sakit jiwa. Mereka ditugaskan untuk memberikan TAK pada pasien isolasi sosial. TAK apa yang tepat diberikan pada pasien tersebut? A. Stimulasi persepsi sensori. B. Peningkatan harga diri. C. Isolasi sosial. D. Orientasi realita. Dan E. Terapi bermain. Nah, jadi TAK ini adalah terapi aktivitas kelompok. Jadi karena para mahasiswa yang PKL ini berada di lingkungan pasien isolasi sosial, berarti mereka harus memberikan terapi aktivitas kelompok pada pasien isolasi sosial. Nah, jadi jawabannya adalah C, isolasi sosial. Nah, ini gua kasih definisi-definisi dari kelima opsi di atas ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Seorang perawat mengkaji sebuah keluarga dan didapatkan data keluarga terdiri dari seorang ayah dan anak perempuannya yang telah berkeluarga. Ayah mengalami Alzheimer selama 5 tahun. Anaknya merasa kerepotan karena harus menjaga ayah, menjadi istri sekaligus bekerja. Anak berencana menitipkan ayahnya di panti jompo. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada keluarga tersebut? A. Penurunan coping keluarga.
B. Ketegangan pemberi asuhan. C. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. D. Gangguan proses keluarga. Dan E. Ketidakpatuhan. Nah, jadi kalau penurunan coping keluarga ini bukan tidak peduli guys ya, tapi lebih merasa capek, lelah, jadi sehingga dicarilah solusi, yaitu dengan cara lepas tangan guys ya, tapi tetap diperhatikan gitu guys ya, dengan cara ini diberikan di panti jompo. Kemudian bagian B, ketegangan pemberi asuhan. Ketegangan pemberi asuhan ini guys, misalnya keluarganya ini bingung mau dilanjutkan apa tidak tindakan yang diberikan ke pasien. Nah, jadi karena bingung ya, karena keluarganya bingung ya, jadi perawatnya juga ikutan bingung guys. Nah, jadi sehingga terjadilah ketegangan pemberi asuhan seperti itu ya. Nah, ini gua kasih definisi dari kelima opsi di atas ya. Oke, nah tadi udah gue jelaskan A sama B. Kalau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif adalah pola penanganan masalah kesehatan dalam keluarga yang tidak memuaskan untuk memulihkan kondisi kesehatan anggota keluarga. Nah, gangguan proses keluarga yaitu perubahan dalam hubungan dan atau fungsi keluarga. Ketidakpatuhan, nah, intinya di nomor 5 ini, ketidakpatuhan itu misalnya nih ya, pada pasien TB ya, disuruh minum obat tapi tidak diminum guys, kadang diminum kadang tidak, jadi tidak patuh pasiennya sehingga mengakibatkan gagallah mengobati tuberkulosisnya tersebut. Nah, jadi untuk itu sampai di sini aja dulu videonya. Jangan lupa subscribe karena gue akan selalu update video-video terbaru untuk soal P3K keperawatan tahun 2023 ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Salam sejawat. See you, bye.